Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Moh Channel. Kali ini saya kedatangan paket head unit 7 in. Ya, tapi bukan yang Android. Ya, dia masih MP5. Ya, itu ada serinya. Ya, nggak perlu saya sebutkan. Ya, ini ada yang pengen pasang kamera mundur. Ya, tapi di mobilnya head unitnya masih single din, nggak ada layar. Saya sarankan, ya, kalau hanya untuk itu dan untuk Google Map, ya cukuplah kita pakai yang MP5 saja, dan ini harganya tidak sampai 500.000. Ya, oke, ya. Nah, ini tampilan awalnya kalau kita coba di luar mobil menggunakan adaptor, ya, akan radio. Bagaimana cara mengaktifkannya, ikuti terus video berikut ini. Oke, kita lanjut ya. Di bagian depan head unit ini bisa kita lihat ya layar depannya. Nah, di sebelah kiri ini ada port untuk USB, kemudian untuk aux ya, cek 3,5 mm ya. Kemudian ini ada micro SD, kemudian ini ada untuk menurunkan volume, ini untuk menaikkan volume, dan ini adalah untuk mematikan layar, serta ya ini tombol reset ya, dan di atasnya adalah tombol mic ya. Lebarnya universal 7 in ya, kurang lebih 17 ke sini maksud saya ya, ke sininya ya, ini 17,6. 7 in itu berarti dari sini ke sini ya. Artinya kalau head unit ini dipasang di frame Toyota sini ya pasti ada kurang di sini, ada lubangnya, harus tambah kupingan. Tapi karena dipasang di mobil yang bukan Avanza sini ya, di Honda Jazz, ya kita harus pakai yang universal begini. Karena kalau pakai yang PNP Toyota akan nggak masuk nanti di dalamnya. Oke, kemudian kita lihat bagian belakang. Oh ya, sebelum bagian belakang, head unit ini bodinya medium ya. Ya, nah itu bodinya medium. Jadi pemasangannya enak, lebih enak daripada yang bodi pendek. Ya, ada yang MP5 bodi pendek, ini bodi medium. Jadi di baut, di bracket aslinya juga lebih enak, lebih pas ya. Oke, kemudian di belakangnya, ya di belakang ada apakah head unit ini ya? Nah, ini ada dua port yang bawah. Yang bawah ini adalah untuk power ya. Untuk power, soketnya seperti ini. Nah, ini soketnya seperti ini ya. Kemudian yang di atasnya itu adalah untuk soket audio. Soketnya seperti ini ya. Nah, kita lihat aja posisinya. Jadi nggak mungkin ini dipasang di bawah, itu nggak mungkin, nggak pas ya. Kemudian di sini ada L out ya, lubang untuk masukkan RCA ya. Kemudian R out. Jadi ini adalah LR out untuk audio ya. Yang putih itu left, yang merah itu right ya. Kemudian V2 out ya, itu digunakan untuk kamera mundur. Oh maaf, V2 out, dan ya ada dua video out, ada V1 ya, ini ada V2, itu digunakan untuk untuk video out. Misalnya kita mau masang ke headrest atau ke TV plafon ya. Oke, dan yang baris ketiga V1 in dan V2 in. Ini bisa salah satunya digunakan untuk kamera mundur. Oke, kemudian ini adalah soket untuk radio. Nah, itu pada bagian belakangnya. Dan ini dilengkapi dengan screen. Saya belum pernah buka screennya berapa ampere ya. Dan kemudian di sini ada
V1 audio in ya. Saya kurang jelas ini ada isinya apa enggak, tapi biasanya kosong. Ya, ini enggak ada karena enggak ada fungsinya. Kita pakai yang V out. Ya. Oke, ya. Itu saja. Ini hal baru ini. Ada V2 ini saya baru buka. Dulu waktu sebelum ada Android saya main di MP5, ini enggak ada ya, V2 in. Nanti saya akan lihat dulu apa fungsinya ya. Dan ini memang tidak support dengan atau tidak ada antena GPS ya. Nah, terus kalau mau mapping ya kita bisa pakai mirroring karena head unit ini sudah dilengkapi dengan fitur mirroring. Nah, ini dia HD-nya ya. Nah, ini fiturnya apa saja bisa kita lihat di sebelah sini. Ya, kita bisa lihat spesifikasi universal 2 DIN car multimedia player ya, kemudian 7 in, radio eksternal USB, Bluetooth bisa ya, baik untuk pen Bluetooth atau buat Bluetooth musik, support file MP3, MP4, file playback dari USB, kemudian radio FM, kemudian ada menu equalizer sound effect setting ya. Kemudian storage temperaturnya ada di sekian ya. Sedangkan mirroring ini tidak disebutin di sini ya, tidak disebutin di sini tapi ada di dalamnya. Dan ini diproduksi oleh itu jelas ya. Jadi kalau ada masalah alamatnya jelas ya. Kita tanya service centernya di mana, kita hubungi saja PT Gobik Alkanesa ya di Bukit Gading Raya, Blok K nomor 2. Oke. Selanjutnya mari kita lihat apa saja menu yang ditanamkan ya di dalam head unit MP5 ini. Ikuti terus video. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, ini tampilan awal pada saat head unit ini dinyalakan adalah radio. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana masuk ke menu home-nya. Karena di tab menu yang ada di samping itu tidak ada home ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya bahwa untuk mencoba head unit ini atau unboxing apakah berfungsi atau tidak ya, itu di soket power kita ambil 3 kabel. Ya, ini kita ambil 3 kabel ya. Kabel merah dan kabel kuning digabung jadi satu. Kemudian sambung dengan arus positif dari adaptor ya. Nah, ini bagaimana kalau tidak punya adaptor 12 volt ya, gampang. Kita cari charger laptop ya. Pada ujungnya itu kan charger laptop ada lubang dan ada besinya ya. Nah, yang gabungan merah dan kuning ini besinya masukin ke dalam lubang ya. Masukin ke dalam lubang ya. Kemudian satu lagi kabel hitam ya, ini. Nah, ini kalau di adaptor sambung dengan arus negatif. Kalau pakai charger laptop ini ditempelin di besinya. Di ujung dari charger ada besi. Kemudian ditutup pakai solatip supaya tidak nempel dengan kabel merah dan kuning. Begitu caranya ya. Nah, ini tampilannya kayak seperti ini. Saya tidak pasang audionya karena saya nggak ngetes audio, tidak ada speakernya. Jadi saya yang lihat apakah head unit ini hidup atau tidak. Oke. Sebelum saya jelaskan bagaimana atau singkat beberapa menu utamanya, ya saya akan sampaikan dulu bahwa selain part yang ada di dalam paket ini ya, selain head unitnya sendiri, kemudian 2 soket universal, juga ada remote ya. Nah, head unit bisa pakai remote. Remote-nya terhubung tidak menggunakan wifi atau wireless tapi menggunakan infrared ya. Kemudian ada buku petunjuk pemasangan ya, saya nggak pakai ini karena saya sudah biasa pasang, ada di situnya bagi pemula. Intinya kan sederhana kan itu. Kemudian satu lagi adalah buku garansi. Ya, kartu garansi kalau nggak salah garansinya setahun. Ya. 5
kita hubungi saja kantor yang tadi saya sebutkan. Oke. Nah, sekarang tampilan pertama ini adalah radio. Nah, untuk balik ke home ya. Di sini ada gambar rumah nih. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan home atau home screen-nya. Menunya ya banyak, biasa ya, kita atur tanggal dan waktu itu ya. Jadi di sini ada pengaturan. Ya, ada setting. Ya. Nah, apa yang harus kita atur? Misalnya bahasa, ini udah Indonesia. Ya. Kemudian lain-lain ya. Nah, bahasa sistem ya. Nah, kalau back kita pencet yang ini. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk ngatur waktu ya, kita klik aja itunya. Nah, itu diatur. Sini tahunnya diatur ya. Berarti 2023. Oke. Kemudian ya, ini tanggalnya dan seterusnya lah. Pokoknya gampang gitu ya. Oke, ya. Nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah menu ya, lagu sih gampang. Lagu ini ada ya kan gitu. Nah, ada lagunya nggak, saya lihat ya. Oh, nggak ada, berarti kosong ya. Nanti kita lewat USB ya bisa, atau lewat memory card. Ya, nah, yang perlu saya jelaskan di sini adalah fungsi mirroringnya ya. Ini disebut CMPLY. Ya. Oke, bukan berarti oh ya. Nah, no link berarti nanti dari sini kita masukkan dulu ya ke port USB. Dari port USB baru ini diklik ya CMPLY, maka nanti akan terhubung secara otomatis. Asal ya, kalau pakai HP Android itu di pengaturannya harus ada opsi pengembang ya. Saya tidak bisa praktekkan karena HP saya digunakan untuk merekam. Jadi opsi pengembang itu adanya di HP ya, di menu pengaturan, kemudian roll ke bawah, pilih tentang ponsel ya, kemudian klik nomor bentukan 7 kali, 7 atau 8 kali sampai nanti pada pengaturan itu muncul opsi pengembang ya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Oke, kita ke home lagi. Nah, ini radio FM bisa ya, ini Bluetooth, macam-macam lah menunya. Tapi intinya ya, nanti kalau sudah dipasang di mobil saya akan jelaskan fungsinya satu persatu ya. Sehingga musik sudah ada lagunya, kemudian untuk mirroring sudah bisa menggunakan HP dan lain sebagainya ya. Dalam video kali ini hanya secara garis besar saja bahwa kalau memang head unitnya itu masih single din ya, atau mobilnya sudah mobil lama ya di bawah 2010 ya, dan penggunaannya juga hanya untuk keluar rumah atau kerja saja ya. Nah, tapi kita pengen pasang kamera mundur ya, nggak usah Android lah ya. Pakai aja ini yang harganya di bawah 500.000, sudah bonus kamera ya. Itu saja informasi dari saya ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.